به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bermajelis taklim setelah kita salat maghrib dengan berjamaah dan pada beberapa waktu yang lalu kajian hari Rabu habis subuh ya. Ada yang menyampaikan yang berkaitan dengan jamaah mau ada yang berangkat ke yang habis kena bencana erupsi itu ya. Nanti malam berangkatnya. Besok malam. Sabtu malam. Terus ada yang menyampaikan kepada saya untuk memberitahu sedikit yang berkaitan dengan kedatangan ke sana dan bantuan gitu ya. Gak apa-apa saya ngomong sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hampir setiap ada bencana alam itu banyak relawan dan banyak posko-posko bantuan. Ya, banyak sekali ya. Dan secara umum yang jelas-jelas kelihatan itu kalau pemerintah itu ada lahan yang dibangun tenda-tenda dan itu jadi tempat pengungsian. Tapi selain yang di tenda-tenda yang dibangun di lapangan yang disiapkan oleh pemerintah gitu ya, itu banyak orang-orang yang ditampung oleh warga di rumah ini 5 orang, 10 orang, ada yang kurang dari 5, ada yang lebih dari 10. Jadi di rumah-rumah warga yang dekat dan tidak kena bencana itu banyak yang kayak gitu. Itu sekilas tentang orang-orang yang kena bencana. Banyak yang punya posko-posko bantuan gitu ya. Nah itu ceritanya yang dari teman-teman sunnah di sana, khususnya pimpinannya itu ya, itu sudah berkali-kali di banyak tempat sampai di luar negeri. Itu As-Sunnah, grup As-Sunnah itu biasa ada pos ya, ada pos induknya dan ada pos-pos di beberapa tempat gitu ya. Nah, setelah pengalaman faham bahwa di awal-awal bencana minggu pertama itu bantuan itu melimpah. Minggu kedua masih melimpah, minggu ketiga mulai habis. Minggu keempat hampir semuanya sudah habis pos-pos itu. Nah, yang sudah 1 bulan yang baru datang itu ada. Yang baru datang itu agama lain. Yang banyak ini rata-rata Islam karena memang Islam kan mayoritas ya. Itu 1 bulan sudah hampir habis. Sudah pos-pos juga sudah nggak ada. Nah, yang baru datang ini agama lain. Komisi dakwah gitu ya. Dan ternyata ini teman-teman sunnah kan sudah dari awal di mana-mana itu sudah 1 bulan itu gampangnya itu tinggal sendirian. Sudah nggak punya teman. Maksudnya yang pos masih eksis itu tinggal teman-teman sunnah gitu ya. Setelah 1 bulan mereka baru datang, punya tempat markas, punya gitu ya, baru datang itu sudah tahu semua orang. Di keluarga bapak ini ada 4 orang, di keluarga ini ada sekian orang, itu sudah tahu semua padahal baru datang gitu ya. Jadi gampangannya saya langsung nyaut, berarti mestinya mereka dari awal sudah datang tapi datangnya tanpa apa-apa, cuman itu. Nah jadi kayak gitu. Nah terus mereka langsung undangan
ngambil bantuan ke tempat yang dituju. Gak jauh-jauh markasnya juga sama dengan yang lain ketika masih banyak itu ya. Terus habis itu harinya kumpul semua sebelum dibagikan, benderanya jelas, orangnya bersahabat, terus sambil ini benderanya agama tadi. Nah jadi kayak gitu. Nah alhamdulillah teman-teman sunnah itu sudah sekian belasan tahun pengalaman, mulai dari yang paling kelihatan nyata besar mulai dari tsunami di Aceh dulu. Ya, itu sudah kelihatan teman-teman sunnah itu sudah sangat banyak. Ya. Terus di waktu tsunami di Aceh itu kan yang gampangannya di Indonesia sangat besar. Terus di tahun-tahun itu kan menyusul terus bencana besar, gempa di Jogja, di Pangandaran, Gunung Merapi, terus Palu itu kan baru 3 tahun kemarin. Nah sekarang di Palu 3 tahun kemarin sampai sekarang sudah tahun ketiga ya, yang masih jalan itu tinggal sunnah dengan posko dan dakwahnya, dan dengan yang datangnya terakhir tadi jalan sampai sekarang. Nah jadi kayak gitu. Itu yang berkaitan dengan masalah ini. Terus karena sudah kayak gitu, akhirnya teman-teman sunnah ini tidak membagikan barang yang ada, dikumpulkan terus kepada warga, kepada yang mengungsi yang di warga-warga itu, berusaha bersahabat. Kalau memang butuh apa, nanti ada beras, dikasihkan beras. Kalau di rumah orang tambah ngerepotin yang punya rumah. Misalnya beras sudah 1 kintal, 4 orang 4 kintal, masaknya juga dimasak, nanti ditambahin juga tambah repot. Terus nanti 1 bulan sudah nggak ada. Nah karena itu yang di teman-teman sunnah butuhnya apa? Kalau butuhnya nggak beras nggak dibagikan. Untuk nanti setelah sebulan, setelah 2 bulan, nggak ada. Insya Allah hampir semua nggak ada yang dikorupsi, tidak ada. Kenapa? Semua itu datang ke sana nyalurkan dari orang kok. Kalau istilahnya itu kan dari posko relawan dari kita, insya Allah tidak akan ada yang dikorupsi. Gak dibagikan itu belum, dibagikan nanti, gampangnya begitu. Nah, karena itu kalau di teman-teman sunnah itu berusaha relawan di awal-awal ini, sambil barang-barang yang datang itu dikumpulkan di pos-pos yang telah di rumah-rumah yang jadi pos ya. Nah dan kalau ada warga, oh iya butuhnya apa? Nah jadi kayak gitu. Apa yang dibutuhkan? Wah yang dibutuhkan misalnya selimut, makanan banyak nggak dibagikan makanan, dicarikan selimut. Ini ada jamaah, ada warga yang butuh selimut, ada. Nah jadi gitu. Adapun barang-barang itu nanti ketika sudah posko-posko kecil-kecil itu pada habis semuanya, terus ada yang baru datang, ini nanti akhirnya bisa jalan terus. Itu satu. Itu yang berkaitan dengan masalah ini. Karena itu kan yang umum, apalagi kalau hanya sekedar jalan sendiri kita mengumpulkan terus dapat 1 truk, terus nanti kita bagikan langsung ke warga yang itu, terus didokumentasi. Yang banyak itu kan gitu ya. Kenapa? Karena dokumentasinya enggak perlu dokumentasi, sudah kok yang ikhlas ya, disalurkan gitu. Nah jadi kayak gitu. Itu yang ada. Dan misal yang di dekat dengan yang di salah satu desa yang sana itu ada posko sunnah yang istilahnya itu bagian masak dapur ya. Nah sampai yang di dapurnya as-sunnah ini saya masya Allah senang gitu ya. Kenapa? Sampai pada tingkatan rombongan ABRI itu makannya di dapur sunnah, punya pos gitu. Makanya itu di situ gitu. Loh iya alhamdulillah makan. Jadi semua relawan makannya juga di dapur sunnah ini gitu.
relawan banyak, meskipun bukan dari kelompok kita nggak apa-apa makan di sini. Ya ini karena dapur masak berapa? Wah, satu hari 1000 lebih. Di samping memberikan di orang-orang yang mengungsi yang butuh makanan siap saji. Nah, jadi kayak gitu. Makanya sederhana, tempe, tahu tempe campur sama itu sama telur bulat-bulat direbus, ada bumbunya merah-merah itu. Nah, itu tapi itu yang dibutuhkan. Nah, sekilas tentang masalah bantuan. Habis itu yang disukai banyak orang itu adalah yang jalan sendiri kayak tadi, bantuannya satu mobil yang datang, yang awal nanti 5 mobil. Iya, itu nggak disukai. Kenapa? Karena ya bukan, kalau kalau di minggu-minggu pertama yang buat macet. Karena kalau di daerah kayak gitu kan jalan itu kecil. Nanti yang satu nurunkan barang, yang 5 parkir, ada yang datang, ada yang mau pulang, akhirnya setiap pos itu macet. Yang harusnya dari kota itu ditempuh 45 menit, ya rata-rata itu menjadi 2 sampai 3 jam. Gara-gara macetnya tadi itu. Nah, jadi eh, hari Rabu yang lalu, berarti sudah 10 hari ya, itu saya ke sana, itu rencana malam itu pulang tapi ditahan nginep, akhirnya kami siang baru pulang gitu ya. Nah, jadi sampai 2 hari, jadi itu minggu yang lalu. Nah, ini ada teman-teman, kebetulan waktu itu yang berangkat ke sana eh, ketemu dengan pimpinannya, itu yang cerita bahwa sebagai contoh khusus yang sampai sekarang eksis 2 kelompok gitu ya, itu adalah di Palu. Di Palu tinggal teman-teman sunnah sama yang datangnya belakang tadi, yang dari agama lain tadi. Nah, itu masih terus gitu ya. Itu sekilas tentang itu. Kalau sekarang sudah 2 minggu mungkin sudah lebih lancar nanti ke lokasinya. Kalau dari sini ke Lumajangnya ya biasa, lewat tol, keluar dari tol di Leces ya, di Leces, terus nanti tinggal eh, markas utamanya di Masjid Muhajirin Lumajang. Masjidnya sunnah, masjidnya teman-teman masjidnya buat sendiri sudah di Masjid Sunnah gitu ya. Nah, tapi lingkungannya itu lingkungan mewah dan gampangannya orang-orang non pribumi, atau apa istilahnya ya, ya warga Indonesia tapi enggak asli gitu ya. Nah, di tengah-tengah kayak gitu, kecuali satu arah gitu. Tapi masjidnya masih sendiri, halamannya luas gitu ya. Alhamdulillah saya diceritani itu senang gitu ya. Dakwanya sudah bagus, ustadz-ustadz dari Jember dari itu yang banyak gitu. Dari Al Furqon ada yang rutin di sana. Nah, terus dari situ ke lokasi itu masih, kalau normal lancar itu bisa nyampe subuh gitu ya. Itu 40 menit, 45 menit ke lokasi bencana. Nanti turun dari pos menuju ke tempatnya lagi itu masih yang pas, itu masih ada kendaraan yang dinaiki kalau misalnya kepingin tahu. Kalau di awal-awal itu ya masih berkaitan dengan membantu orang-orang yang mengungsi, barang-barangnya yang bisa dievakuasi. Nah, jadi waktu saya datang ke sana kan masih seminggu ya, masih belum genap seminggu atau seminggu gitu ya. Nah, itu teman-teman sampai di sana itu habis subuh itu langsung sama warga yang minta agar barang-barangnya diangkutkan. Akhirnya bawa beberapa truk ke rumah beberapa warga untuk ngambilin yang bisa diambil. Oh, itu masih masih lumpurnya masih hangat, masih ada yang panas, masih ada yang keblosok kaki itu nginjak, tapi dibawain sepatu tinggi semua. Di ngangkutin barang-barangnya orang yang masih bisa dibawa ngungsi. Dan nanti baliknya bagaimana? Nah, teman-teman juga kayak gitu. Nanti
Yang lebih di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, yang lebih dibutuhkan itu relawannya. Kalau bantuan di hari-hari awal itu banyak. Nah, tapi setelah sebulan sudah habis mereka yang bantu-bantu itu. Dan bahkan di sebulan lebih itu kalau mereka balik itu membutuhkan bantuan dan itu sudah tinggal sedikit yang relawan yang ada. Dan yang eksis alhamdulillah adalah teman-teman sunnah. Nah itu yang berkaitan dengan masalah ini sedikit supaya kita tidak salah bahwa nanti di lokasi mau bagi diri ke warganya. Padahal bagi warga itu gimana? Nanti kalau ke pos yang dibangun pemerintah luas itu juga nggak bisa dibagi sendiri, pasti ditampung di di mana ada bantuan datang ya ditampung di situ. Nanti juga bakal disampaikan kepada mereka. Nanti misalnya bukan pos yang dibangun tenda-tenda pengungsian itu, tapi di pos-posnya misalnya Muhammadiyah, misalnya NU, misalnya apa kan punya kayak itu semua ya. Nah nanti ya tetap dimasukkan ke situ. Nanti dibagi ketika waktunya bagi. Dan di awal-awal kayak gitu. Terus kalau nggak betul-betul ngikutin di keluarga ini ada nampung orang yang mengungsi apa enggak. Kalau nggak gitu nggak tahu. Nah, alhamdulillah teman-teman sunnah justru itu yang diperhatikan. Nah kenapa? Misalnya keluarga A nampung di sini kalau punya kamar besar yang bisa disiapin pengungsi misalnya sampai 10 orang. Mereka sendiri itu kepinginnya ya jangan sampai mengganggu sohibul bait kan gitu ya. Mau makannya mau apanya sudah ditampung alhamdulillah kan gitu loh. Nah, ini diperhatikan ketika dikasih bahan banyak tambah ngerepotin loh. Nanti kalau sudah tempatnya itu bisa balik, bisa itu waktunya butuhnya. Ketika waktu di situ ya butuhnya apa? Oh butuh alat mandi, butuh sabun, butuh justru itu yang diberikan karena itu usaha masuk itu ya. Terus nampakkan bahwa inilah wajah kita di awal-awal kelihatan tidak banyak memberi tapi bersahabat. Akhirnya tahu di sini ada sekian, di keluarga bapak ada sekian, di belakangnya dan akhirnya akrab. Itu kalah sama datang nanti. Loh, sudah kenal semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Luar biasa kan ya. Nah, itu. Jadi kalau gampangannya kalau nggak pakai ilmu itu kalah sama yang pakai ilmu. Kesimpulannya gitu ya. Meskipun urusan donasi kepada orang yang sedang kena bencana itu ternyata dibutuhkan pengetahuan. Nah, karena kenyataannya seperti ini. Itu sekilas tentang masalah ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Dan alhamdulillah yang tidak pakai bendera itu hanya sunnah. Nggak pakai bendera, sunnah nggak pakai bendera itu. Ada namanya tapi bukan nama sunnah. Nah itu, jadi kan posko Muhammadiyah, posko NU kan ada benderanya itu. Sunnah nggak pakai. Ya, gitu. Dan orang-orang tahu gitu. Dan warga di situ, Pak, insya Allah rumah saya itu nggak seberapa kenaknya, terus ada barang-barang yang kepingin iya apa? Ya ada almari plastik. Nanti kan kita butuhkan di sini selama kita di sini. Itu gampang diangkut nanti. Nah itu yang ke lokasi bencana, terus bapak itu dibawa sama truk, ya. Terus nanti bisa jadi dekat, bisa jadi masih agak jauh. Ngangkut dari rumahnya ke truk, bawakan barang-barangnya bapak ini ke tempat di mana dia ngungsi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan berpikir bawa bantuan terus wah nggak bisa ngasihkan langsung, padahal kita maunya ngasihkan langsung terus difoto. Nah, nggak perlu kayak gitu. Ya. Kan selama ini kan sekedar untuk dokumentasi ini gitu. Meskipun satu truk tapi difoto 1 2 tok. Nah,
Itu pun satu dua pun enggak usah kayak gitu. Itu bukan uang. Ya. Kalau mie satu truk siapa akan korupsi mie satu truk? Repot bawanya. Nah, itu yang berkaitan dengan. Nah, kita kembali ke jadwal kita, yaitu waktunya tauhid. Tadi sudah mukadimah, kita langsung masih melanjutkan kandungan bab sebab kufurnya anak Adam. Sebab anak Adam itu meninggalkan agamanya yang benar adalah karena sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dan ini adalah sebab pertama di muka bumi dan akan terus sampai hari kiamat. Dan ada sebab-sebab lain. Sebab anak Adam menjadi kafir, sebab anak Adam meninggalkan agamanya, ada sebab lain. Tapi sebab yang pertama dan terus jalan, itu yang dibahas di sini. Ya, yaitu sebab anak Adam meninggalkan agamanya dan menjadi kafir dikarenakan sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya. Dan yang pertama supaya kita tidak lupa, yang pertama adalah di mana setelah akhirnya masyarakat itu menjadi kafir, Allah SWT mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Nah, ini adalah pertama, apa sebab masyarakat itu menyembah selain Allah? Ternyata sebab awalnya adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh, dipuji-puji, diagungkan, akhirnya dibuatlah patungnya, akhirnya lama-lama tambah jauh dari pelajaran agama, terus disembah. Dan diingatkan terus, itu terus terjadi. Di samping ada sebab-sebab baru. Karena memang syaitan itu di dalam menyesatkan manusia, pertama kali, cara ini berhasil. Kalau generasi berikutnya cara pertama nggak berhasil, maka cara kedua dibuat. Generasi berikutnya cara pertama dipakai lagi, berhasil. Yang nggak berhasil pakai cara kedua, nggak berhasil, munculkan cara yang ketiga. Akhirnya cara setan menyesatkan manusia itu banyak caranya, dan cara pertama kali dan berjalan terus sampai hari kiamat. Dan termasuk yang utama adalah caranya dengan membisikkan kepada manusia supaya berlebih-lebihan memuji orang yang soleh. Orang yang soleh wajib dimuliakan, wajib dipuji, tapi tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Nah, lalu kita sampai pada faedah yang ke al-khamisata asyara, yang ke-15. At-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Mereka yang menyembah orang-orang soleh yang sudah mati, terang-terangan mereka mengatakan mereka hanya berharap syafaat. Ya, jadi mereka tidak menyembah dalam hati mereka. Mereka tidak menyembah orang soleh yang sudah mati itu, tetapi penyembahan yang mereka lakukan, yang mereka harapkan adalah syafaat. Gitu ya. Nah, tetapi Rasul yang diutus menyatakan bahwa itu kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah dihadapkan kepada orang yang soleh tersebut. Ya. Ai ma'aradu ila syafa'ah. Yang mereka inginkan hanya syafaat, menyelamatkan. Jadi yang mereka sembah dari orang-orang soleh sudah mati itu, ya, itu mereka harapkan, yang menyembah ini berharap agar yang disembah itu yang menyelamatkan penyembahnya di hadapan Allah. Nah, itu. Wa ma dzalika waqa'u fi syirki. Meskipun begitu mereka itu terjerumus di dalam kesyirikan. Rasul yang diutus menyampaikan bahwa itu kesyirikan, tinggalkan, ibadah langsung kepada Allah. Ibadah langsung kepada Allah. Nah, kalau kita belajar 10 pembatal-pembatal Islam. Yang pertama langsung syirik gitu saja ya. Yang kedua menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah.
sampai pada tingkatan berdoa kepada perantara, minta syafaat kepada perantara, ya, beristighotsah kepada perantara, bernazar kepada perantara dan seterusnya. Nah, jadi menjadikan perantara berarti kan nggak diyakini sebagai Tuhan, ya, nggak diyakini sebagai sesembahan, diyakininya hanya sebagai perantara. Nah itu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, tapi sampai pada tingkatan berdoa kepada perantara, minta syafaat kepada perantara, gitu. Berlindung kepada perantara, gitu. Bernazar kepada perantara dan seterusnya, gitu. Nah berarti gitu, diperhatikan keyakinan mereka masih Tuhan itu adalah Allah, sesembahan yang sebenarnya adalah Allah, tapi mereka itu bertawassul di dalam beribadah kepada Allah sampai pada tingkatan kesyirikan. Karena itu kalau kita belajar itu sesungguhnya yang kedua ini juga syirik. Kenapa? Pembatal Islam yang pertama syirik, yang kedua sesungguhnya yang kedua tadi itu menjadikan perantara itu juga syirik. Karena disebutkan secara tersendiri karena orang tidak paham. Kalau nggak dijelaskan, orang nggak paham bahwa sesungguhnya tawassul ini adalah tawassul yang syirik. Dan di dalam tawassul dibahas ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang syirik, ada yang bid'ah, tidak sampai syirik. Nah, yang syirik bagaimana? Tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik adalah tawassul yang sampai pada tingkatan ibadahnya dihadapkan kepada tawassul tersebut, ya, kepada perantara tersebut. Nah, seperti kaumnya Nabi Nuh yang menyembah Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, menyembah kepada orang soleh yang sudah mati, tapi mereka terang-terangan mengatakan kami tidak menyembah kepada mereka, kami hanya berharap agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Nah itu ya, berarti di dalam hatinya tidak diyakini sebagai Tuhan dan sesembahan, tetapi yang mereka lakukan beribadah dihadapkan kepada perantara tersebut karena berharap syafaatnya. Nah, tetapi Rasulullah menyatakan itu adalah syirik. Yang kedua, yang ke-16, as-sadis asyara. Dhannuhum annal ulama'a alladzina sawwaru suwara aradu dzalik. Mereka yang menyembah patung-patung orang yang soleh, menyangka bahwa generasi pertama yang buat patung-patung itu, mereka kira patung itu dibuat untuk itu, untuk disembah. Ya. Jadi generasi awal waktu membuat patung kan, ya, setan membisikkan kepada mereka supaya ibadahnya semangat, dibuatlah patung-patung orang soleh itu di tempat-tempat yang pernah digunakan untuk majelis ilmu, kan itu ya. Dulu bermajelis di sini, dulu beribadah di sini, dibuat patung. Untuk apa? Mengenang pelajaran-pelajarannya. Awalnya kan gitu. Nah, tapi setelah ilmu semakin ditinggal, semakin hilang, akhirnya patung-patung itu disembah. Penyembah patung di sini, penyembah patung menyangka bahwa yang buat patung itu tokoh-tokoh terdahulu, mengira buat patung itu untuk disembah. Ya, sehingga mereka akhirnya menyembah patung gitu. Ai aradu an tusyaffi'a lahum bal dhannu annaha tunashiduhum alal ibadah. Ya. Bahwa mereka menyangka bahwa patung itu dibuat oleh pembuatnya yang pertama, disangka oleh generasi akhir dibuat memang untuk tawasul, dibuat untuk tawasul, untuk menyemangatkan ibadahnya. Gitu.
Wa hadza dhannun fasidun kama sabaqa, dan itu adalah prasangka generasi akhir yang jelek terhadap generasi awal. Ya. Jadi generasi awal yang buat patung itu tidak sampai pada tingkatan bertawasul dan menyembah kepada patung. Itu. Nah, faedah yang diambil. Ya, faedah yang diambil. Kita tidak boleh berprasangka bahwa generasi pendahulu itu mereka lebih hebat daripada kita. Kenapa kita tidak ikut? Tidak, itu bukan alasan. Maksudnya begini, ketika dakwah disampaikan, terus orang yang nggak senang dakwah, kamu kira tokoh-tokoh terdahulu itu nggak ngerti Islam, nggak ngerti Quran ya? Nah itu. Nah, tokoh-tokoh dahulu ngajarkan acara-acara kayak gini, ngajarkan, nah misalnya gitu, yang itu di dakwah kita itu kebid'ah atau itu bid'ah. Kita loh, itu tokoh-tokohnya banyak, ulama-ulama. Kamu kira mereka nggak ngerti Islamnya? Dengan gitu ya? Tidak boleh kita dasar itu dengan prasangka bahwa pendahulu itu kayak gini. Itu bukan dasar. Itu bukan dasar. Dan penyimpangan itu tidak berarti pada orang terdahulu. Bisa jadi generasi berikutnya jauh itu baru menyimpang, tapi dikira itu dari generasi awal. Nah, terus yang jadi dasar itu adalah Quran dan Sunnah. Kalau di zaman Rasul yang terus masih diutus, yang jadi dasar itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Seperti Nabi Nuh diutus membawa agama, membawa ayat-ayat Allah. Itu yang jadi dasar, bukan prasangka kaumnya bahwa ini dari dulu menyembah patung. Nah, bukan kayak gitu. Nah itu. Nah, mudah-mudahan antum semua paham ya. As-sabi'ah asyara, yang ke-17, al-bayanul azimu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tuturuni. Penjelasan yang sangat agung yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda la tuturuni kama atratin nasara bin Maryam. Jadi Rasulullah bersabda kepada para sahabat, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Lalu saya memberikan penjelasan al-bayanul azim, mengandung penjelasan yang sangat agung hadis ini. Apa? Rasulullah manusia yang termulia, utusan Allah terakhir yang agamanya dijaga oleh Allah sampai kiamat. Siapapun yang kepingin agama Allah dengan benar ada. Sudah tidak hilang agama ini sampai hari kiamat. Adapun yang tidak kepingin kembali menempuh jejak umat terdahulu, itu gabungan dari dua bab besar ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian wahai umat Islam akan menempuh jejak umat-umat sebelum Islam. Bagaimana itu? Merubah-rubah agama, mengurang-urangi, menambah-nambah. Nah, sungguh kalian akan menempuh jejak umat terdahulu. Kayak gini, siapa yang menempuh jejak umat terdahulu di umat Muhammad SAW pasti akan seperti umat terdahulu. Tidak tahu Islam yang benar, mengira bahwa Islam itu adalah yang sudah banyak tambahan, banyak penyimpangan. Tapi yang kepingin kembali ke jalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang kepingin ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan jaga. Kenapa? Karena setelah ini sudah tidak ada Rasul lagi, Allah sudah tidak menurunkan kitab lagi. Nah, manusia silahkan kalian mau menempuh jejak umat terdahulu atau kalian mau agama Allah yang benar. Nah, jadi itu. Nah, Rasulullah SAW di tengah para sahabatnya berkata, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Kalian tidak boleh berlebih-lebihan memujiku, tidak boleh bersikap berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana
orang-orang Nasoro berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam. Nah, Rasulullah, Rasul yang paling agung, agamanya yang terjaga sampai hari kiamat, tapi berpesan tidak boleh bersikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Nah, jadi itu. Nah, jadi lah sekarang kalau sampai ada orang yang berlebih, siapa itu? Itu kepada Rasulullah saja, bukan seperti Rasul-Rasul biasa. Rasulullah SAW ini adalah ulul azmi, tidak sekedar ulul azmi. Ya, ulul azmi yang 5 ada, dari 5 ini 2 yang paling dikasihi oleh Allah, Rasulullah masuk salah satunya. Dan bahkan dari 2 ini akhirnya Rasulullah yang paling tinggi. Nah, meskipun begitu, tidak boleh berlebih-lebihan bersikap kepada Rasulullah SAW. La tutruni, itu. Wa hadzal ladzi nahaa anhu sallallahu waqa'a fihi ba'du hadhihi al-ummah. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah ini ternyata akhirnya sebagian umat Islam ini ada gitu, terjerumus dalam sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Bal asyad, bahkan enggak sekedar berlebih-lebihan tapi melampaui batas gitu. Hatta ja'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-marji'a fi kulli syai, sampai menjadikan Muhammad SAW sebagai rujukan di dalam segala hal. Misal, mali man aludhu bihi siwaka. Ada yang hafal kalimat ini tak? Gak ada ya. Alhamdulillah kalau gak ada. Ya. Gitu. Kalau bukan golongan kita banyak yang hafal ini. Gitu. Gitu. Apa itu? Yaitu tidak ada tempat kami berlindung kecuali Engkau, wahai Rasulullah. Itu mendudukkan Rasulullah SAW kedudukannya seperti kedudukan Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu bahaya berlindung kepada Rasulullah. Darurat kepingin selamat, kepingin berharap keselamatan dari Rasulullah SAW. Itu adalah berlebih-lebihan. Nah, wa hadza a'dhamu min qaulin nasara al-masih ibnu Maryam. Itu lebih melampaui batas dibandingkan dengan orang Nasara yang berpemahaman hanya Isa itu anak Allah. Ngerti kan ya? Di Nasara sendiri itu perkembangannya ada, gitu ya. Perkembangannya ada. Itu pernah kita sampaikan bahwa itu orang Nasara sampai menyimpang sampai mengatakan Isa itu anak Allah, kan gitu ya. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalat nasara al-masih ibnullah. Dan tidak hanya satu itu ayat yang menyebutkan bahwa orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ternyata orang Nasara juga mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Nah, lalu orang Nasara mengatakan lebih daripada itu, apa? Tuhan anak. Asalnya anak Tuhan, terus tambah melampaui batas menjadi Tuhan anak. Nah, jadi itu berarti statusnya sudah sebagai Tuhan, meskipun dikatakan anak. Dan kalau nggak ada penjelasan apapun, namanya anak dengan bapak lebih tinggi bapak. Dan akhirnya juga melampaui batas lagi, sudah tidak dibedakan anak dengan bapak, salah satu dari 3 Tuhan. Dan akhirnya melampaui batas lagi, Allah dijadikan yang ketiga. Nah, jadi kayak gitu. Nah, yang berlindung kepada Rasulullah, yang minta-minta kepada Rasulullah, itu sesungguhnya sudah mengangkat derajat Rasul sebagai Tuhan yang disembah, tidak.
dan itu sudah lebih dari sekedar mengatakan anak Tuhan. Nah, jadi itu maksudnya di sini. Nah, Atsaminata asyrah, yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanattiin. Yang ke-18, nasihat Rasulullah SAW kepada kita umat Islam bahwa orang yang berlebih-lebihan itu pasti hancur, pasti celaka. Orang yang berlebih-lebihan itu halak, celaka atau hancur gitu. Wadzalika biqaulihi sallallahu, dan itu adalah hadis Rasulullah SAW yang hadisnya sudah kita baca waktu itu, yaitu halakal mutanatti'un, diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Falam yurid bimujarradil khabar walakin at-tahdhira minat tanattu. Ini tidak sekedar memberitakan bahwa orang yang berlebih-lebihan itu celaka, tapi mengandung pelajaran, wahai umat Islam, jangan berlebih-lebihan supaya tidak celaka. Jadi berita orang yang berlebihan pasti celaka, dan kalian wahai umat Islam jangan berlebih-lebihan supaya tidak celaka. Nah, at-tasi'ata asyrah, yang ke-19, at-tasrihu bana lam tubat hatta nusiyal ilm. Diperhatikan ya. Yang ke-19, jelas-jelas pembahasan tentang kaumnya Nabi Nuh menyembah Wat, Suwa, Ya'uq dan Nasr, itu adalah orang-orang soleh yang meninggal. Jelas-jelas nyata pemberitaan bahwa mereka belum disembah sebelum ilmu itu dilupakan. Berlebih-lebihan kepada orang soleh, betul, orang soleh tidak akan disembah selama ilmu belum dilupakan. Tapi kalau sudah melupakan ilmu, dan sesungguhnya la ilaha illallah itu ilmu, ya, la ilaha illallah itu ilmu. Karena itu kalau orang itu hanya sekedar baca la ilaha illallah, tidak ada maknanya di dalam jiwanya, tidak paham, maka kalau bukan pas yang diperintahkan, ulama menjelaskan, Anda tidak menjalankan perintah dan Anda tidak paham itu apa, karena itu tidak bermanfaat. Nah, jadi orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah itu, apakah misalnya begini itu, orang mau manjat pohon, la ilaha illallah, nggak tahu artinya. Apakah orang manjat pohon diperintah baca la ilaha illallah? Enggak. Berarti Anda membaca ini tidak menjalankan perintah, bukan bab menjalankan perintah. Nah, hanya sekedar membaca bacaan, kan itu ya. Apa artinya? Enggak tahu. Nah, itu ya. Anda juga tidak menjalankan perintah, Anda juga tidak tahu apa yang Anda baca, enggak ada artinya, enggak bermanfaat. Maksudnya begitu. Nah, tapi kalau tahu artinya la ilaha illallah, apa itu? Ikrar tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah. Kalau gitu bermanfaat. Nah, kenapa? Karena maknanya dipahami. Nah, kalau ilmu itu hilang, ya, ada orang melakukan kesyirikan tetapi diawali dengan membaca la ilaha illallah 1000 kali. Tidak ada artinya la ilaha illallah 1000 kali. Anda tidak paham la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi selain Allah, yang berhak didoai selain Allah. Tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha. Setelah itu terus ya Syekh, misal Siti Jenar, gitu ya. Syekhnya bukan itu yang disebut. Terus itu berlindung. Anda habis mengucapkan la ilaha illallah sekian kali,
ternyata setelah itu berdoa kepada selain Allah. Apa maksudnya? Gak pakai maksud ya. Kan tidak tahu artinya. Lah itu tidak ada yang berhak didoai, diibadahi selain Allah. Loh, sudah dibaca sekian kali sampai kelelahan. Habis itu ternyata berdoa kepada selain Allah. Kenapa begitu? Nusyal ilmu sudah dilupakan. Nah, di kasus ini ya, bahwa menyembah selain Allah di zaman Nabi Nuh, patung-patung orang soleh itu belum disembah sampai ilmu betul-betul dilupakan. Nah, la ilaha illallah itu adalah ilmu. Kalau ilmu ini merasuk itu jadi iman. Nah itu. Dan memang iman itu adalah ilmu yang merasuk. Ilmu yang merasuk ke dalam jiwa, enggak ada keraguan, itulah iman. Nah itu. Nah, ya, sudah azan kok cepat sekali rasanya. Tapi habis azan diteruskan? Enggak. Sudah. Oh iya, tinggal di. Ya, azan dulu. Azan dulu, kalau terus ya nanti setelah azan sampai iqomah. Kalau enggak terus soal jawab sampai iqomah. Sekarang.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan, tinggal sedikit ya. Yang terakhir tadi itu berhala-berhala itu belum disembah sebelum ilmu dilupakan gitu. Fa fi dalilun ala ma'rifati qadri wujudil ilmi. Ini mengingatkan gitu, kadar pentingnya ilmu. Kenapa? Selagi ilmu itu masih ada, maka kesyirikan itu tidak akan terjadi. Selagi ilmu masih dipegang, kesyirikan tidak akan terjadi. Gampangnya begitu ya. Ilmulah yang betul-betul menjadikan orang itu bisa baik, bisa benar. Kenapa kok salah? Kenapa kok nggak benar? Karena nggak ada ilmunya. Di dalam bab di mana dia salah, gitu. Karena itu wujudu al-ilm amrun daruriyun lil ummah. Keberadaan ilmu itu adalah darurat. Maksudnya tidak boleh tidak, harus betul-betul ada pada umat. Gitu. Li'annahu idza fuqidal ilm halal jahlu ma hallahu. Karena kalau ilmu tidak ada, maka gantinya adalah kebodohan. Gitu. Wa idza halal jahlu fala tas'al an halin nas. Kalau sudah kebodohan yang ada, jangan ditanya lagi orang akan seperti apa. Tidak tahu lagi bagaimana beribadah kepada Allah, bahkan tidak tahu lagi siapa Tuhan yang berhak disembah. Nah, al-ishrun yang ke-20 yang terakhir, anna sababa faktil ilmi mautul ulama. Ketahuilah sebab hilangnya ilmu itu adalah matinya ulama. Ya. Nah, karena itu sebelum ulama itu meninggal, yang belum jadi ulama harus berusaha. Kenapa? Nanti kalau dia meninggal ada lagi penerusnya, gitu ya. Nah, kalau sampai yang enggak ulama itu enggak belajar, nanti ulamanya meninggal, hilanglah ilmu. Hilanglah ilmu. Nah, dan ada hadis di dalam hal ini, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dari hamba, dicabut ilmunya, enggak. Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama, akan tetapi dicabutnya ilmu itu ketetapan Allah adalah dengan matinya ulama. Dengan matinya ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu meninggal, ya berarti ilmunya yang dia bawa juga hilang di muka bumi. Nah itu. Nah, terus kalau gitu bagaimana? Itu sebelum ulama ini meninggal, yang belum ulama harus berusaha belajar sampai akhirnya nanti ada yang usianya lebih muda sudah jadi ulama. Yang tua meninggal, ada masihan yang ditinggalkan ulama. Nanti yang bawahnya lagi juga itu sehingga ilmu itu ada terus. Nah, dan tidak usah terlalu tinggi-tinggi ulama ya. Nyata di masyarakat kita sekarang yang aktif menghadiri majelis ilmu, akhirnya di dalam bab keimanan, ketauhidan, bersih dari kesyirikan, sangat berbeda. Di dalam ibadah yang sesuai tuntunan, sangat berbeda dengan yang tidak aktif menghadiri majelis ilmu. Dan sungguh itu sekarang ini alhamdulillah sangat nyata gitu, meskipun masih banyak yang tidak senang gitu ya. Al-khulassah bab, kesimpulan dari bab sudah terakhir ya, bayan al-ghulu minas sholihin min asbabil kufri, penjelasan bahwa berlebih-lebihan kepada orang soleh menjadi sebab kekufuran. Walaysa huwa sababul wahidul lil kufri, dan ini bukan sebab satu-satunya. Tapi sudah berulang-ulang, ini sebab pertama dan sebab ini ada terus sampai hari kiamat. Ya. Bahwa sikap berlebihan kepada orang soleh akan menjadikan orang itu meninggalkan agamanya
agamanya akan menjadikan orang itu kufur, ya. Tapi bukan sebab satu-satunya, ada sebab lain gitu. Dan tadi sudah kita sampaikan juga, syaitan itu ketika mengganggu orang dengan sebab yang pertama berhasil, sudah berhasil orang itu dipalingkan dari agama. Kalau nggak berhasil, syaitan cari cara lain. Itu. Berikutnya, anna khatarul ghuluwi 'azimun wa nataijuhu wahima, bahwa berlebih-lebihan itu sangat berbahaya. Yang ketiga, fal wajibu tanzilus sholihin manaziluhum, wajib mendudukkan orang soleh sesuai dengan kedudukannya. Fala yusawwis sholih wal fasid, orang soleh tidak sama dengan orang yang fasid, orang yang jelek, orang yang ahli durhaka. Gitu. Bal yunazzalu kullun manzilatahu, bahkan setiap orang didudukkan sesuai dengan kedudukannya. Oh, ini ulama yang mulia, oh ini orang biasa, oh ini orang durhaka, gitu. Walakin la tajawazu bihil manzilah fanagluhi, tetapi kita tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Fadinullahi wastun la yu'til insana aktsara mimma yastahiq, agama Allah itu sempurna, tidak memberikan hak pada orang yang bukan haknya. Ya. Wala yaslubuhu ma yastahiqu, dan juga hak orang itu tidak dihilangkan, tidak dicabut, tidak dihilangkan. Orang itu ulama tidak boleh dihilangkan keulamaannya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dia adalah imam di dalam Islam. Imam Ahmad, imam Ahlus Sunnah, tidak boleh dihilangkan kedudukannya sebagai imam, bahkan itulah teladan. Imam Syafi'i, imam Ahlus Sunnah, tidak boleh dihilangkan keimamannya, bahwa itu adalah teladan kita, dan seterusnya. Nah, tetapi tidak diangkat melebihi kedudukannya. Nah, itu kesimpulannya, dan di sini ada tambahan dua, tapi kita baca satu yang paling akhir. Ma hukmu dzihabi ila kuburis sholihina. Ya. Apa hukum pergi ke kuburan orang-orang soleh untuk berbagai hal, diantaranya liqiraatil Quran, untuk liqiraatil Fatihah, untuk membaca surat Al-Fatihah di sana. Ya. Al-jawabu hadza minal bid'ah. Berangkat ke kuburan orang soleh untuk baca Al-Fatihah atau untuk baca Quran yang manapun itu adalah bid'ah. Wasawa'un qulna yasilu tsawabu aw la yasil, sama saja baik yang berpemahaman bacaan Quran itu sampai maupun yang berpemahaman sampai, sesungguhnya ya, berangkat ke kuburan orang soleh untuk baca Al-Quran atau untuk baca Fatihah itu adalah bid'ah yang dibahas oleh ulama. Dan ada yang berijtihad, baca Quran sampai kepada orang yang mati, itu bukan berangkat ke kuburan untuk baca Quran, tapi seperti haji atas nama orang lain, pahalanya sampai. Sodako atas nama orang lain, pahalanya sampai, ada dalilnya. Kenapa baca Quran kok nggak sampai? Terus di antara ulama Ahlus Sunnah ada yang berijtihad, baca Quran sampai, kan apa bedanya dengan haji atas nama orang lain? Itu. Adapun dasarnya itu adalah ijtihad, dan ulama lain mengatakan ibadah tidak boleh dengan dasar ijtihad. Yang kedua, adapun berangkat ke kuburan orang soleh untuk baca Quran, maka semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan itu bid'ah. Jadi beda kita di masjid baca Quran untuk orang yang sudah mati. Nah, itu ulama Ahlus Sunnah banyak yang mengatakan tidak sampai. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Di antara ulama Ahlus Sunnah ada yang mengatakan sampai. Apa dalilnya? Ijtihad, mengkiaskan seperti haji atas nama orang, sedekah atas nama orang. Kenapa haji boleh, sedekah boleh, kok baca Quran atas nama orang lain tidak boleh? Nah, itu. Adapun berangkat ke kuburan sahabat atau orang soleh untuk baca
Fatihah itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.